Si Heng, tolong aku. Jiang Miao, memang aku tidak menemanimu di malam tahun baru. Jangan nakal. Aku tidak nakal. Sudah, aku tidak punya waktu untuk mendengar omong kosongmu. Malam ini akan turun salju. Ibu kesulitan berjalan. Aku harus menemaninya. Kamu jangan lupa, kaki Yanran patah karena kamu. Kamu bisa bersikap acuh tak acuh. Aku tidak bisa. Si Heng, aku akan mati. Orang sepertimu yang sangat menghargai nyawa, bagaimana mungkin mati? Siapa kamu? Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan anakku. Aku mohon. Jangan. Jiang Miao. Selamat tahun baru. Aku mati. Siapa kamu? Kenapa kamu membunuhku? Song Yanran. Kakimu tidak apa-apa. Kamu terus menipu aku dan si Heng. Wanita ini, berdasarkan apa kamu mengandung anak kakak si Heng? Katanya kamu harus berterima kasih padaku. Antar kamu dan anakmu ke neraka bersama. Buat kalian berdua teman. Kamu ngapain? Orang mati bisa sakit. Ada yang lebih sakit. Jangan-jangan. Botol asam sulfat ini turun. Aku ingin kamu jadi hantu. Yang paling jelek. Sekarang, tidak ada yang bisa mengenali mayatmu. Mayatnya di mana? Di sana. Mayat itu ditemukan oleh petugas kebersihan. Wajah rusak parah. Di tubuhnya, tidak ditemukan ponsel dan KTP. Saya sudah cek CCTV di sekitar sini. Tidak ada informasi yang berguna. Ditambah semalam turun salju lebat. Jadi banyak bukti yang rusak. Lao Fu, saya butuh kamu segera berikan informasi tentang korban. Bantu kami menyelidiki kasus ini. Si Heng. Apa ada masalah? Tidak ada. Tempat ini adalah area lampu merah terkenal di Myanmar, kan? Ya. Banyak yang jualan tubuh di sekitar sini. Banyak orang aneh. Memakai pakaian seperti ini di tengah malam, muncul di area lampu merah. Kemungkinan besar adalah pekerja seks. Kita bisa mulai dari sini. Lakukan penyelidikan. Saya bukan Song Yanran yang menipu saya ke sini. Saya pakai baju seperti ini untuk kencan denganmu. Saya akan periksa hal ini.
Ada lagi. Penyebab kematian, perkiraan awal, adalah tusukan benda tajam berkali-kali di perut. Menyebabkan kematian karena shock hemoragi. Senjata yang digunakan kemungkinan di sebuah. Detailnya harus dibedah dulu untuk penyelidikan lebih lanjut. Song Yanran. Dia yang membunuh saya dan anak saya. Kapan waktu kematiannya? Sekitar jam 12 malam. Kemungkinan saat kembang api malam tahun baru. Si Heng, tolong saya. Bukan karena tidak menemani kamu malam tahun baru kan? Jangan nakal. Si Heng, kamu ingatkan. Tidak mungkin. Mungkin hanya kebetulan. Lao Fu. Ngomong apa sih? Gak apa-apa. Bawa mayatnya ke ruang forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Usia korban sekitar 25-30 tahun, jenis kelamin perempuan. Tinggi badan 168 cm. Berat badan 48 kg. Jiang Miao juga segitu tingginya. Aku perhatiin kamu sangat peduli sama istriku. Kamu ngomong apa sih? Siapa di dunia ini yang gak tahu? Jiang Miao suka sama kamu. Aku mana berani punya pikiran macam-macam. Gak usah bahas ini lagi. Ada cara gak untuk tahu identitas korban? Wajah korban telah rusak parah karena asam kuat. Wajah aslinya sama sekali tidak bisa dikenali. Untuk mengidentifikasi korban, hanya bisa melalui rekonstruksi wajah presisi tinggi. Si Heng, ini aku. Oke, aku akan segera hubungi ahli di bidang ini. Pembunuhnya sangat kejam, merusak penampilan. Mungkin karena ada rasa iri atau benci terhadap korban. Jadi kemungkinan besar ini pembunuhan karena dendam. Tangan kanan korban terputus. Ada bekas potongan yang jelas di pergelangan tangan kanan. Tapi kenapa pembunuhnya hanya mengambil tangan kanan? Kemungkinan besar, tangan kanan korban memiliki ciri khas yang bisa mengidentifikasi. Si Heng, telapak tangan kananku ada luka karena kamu. Kamu pasti akan ingat, kan? Kasih uangnya. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Punya pisau pun kamu berani maju. Aku takut kamu terluka. Jiang Miao. Aku teringat. Terakhir kali Jiang Miao menangkap pisau dengan tangan kosong. Aku ingat. Aku ingat kejadian itu. Chen Qian Zhang Miao meninggalkan bekas luka di tangan kanan. Tapi kenapa kamu yang bertanya padaku? Aku tadi juga mau bertanya padamu. Kamu kemarin kan merayakan hari raya dengan Jiang Miao. Kenapa kondisimu buruk sekali? Bertengkar. Kemarin Yanran tidak enak badan. Aku menemani dia. Jiang Miao meneleponku dan membuat keributan. Aku tidak membuat keributan. Aku sedang meminta tolong padamu. Ternyata lagi-lagi karena itu. Nonsong. Tapi masalah nonsong itu pasti ada yang aneh. Sefat Zhang Miao. Kita berdua tahu, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Fakta sudah jelas terlihat. Dia yang mendorong Yanran ke tengah jalan. Yanran baru mengalami kecelakaan. Sejak itu tidak bisa berjalan. Kenapa? Kenapa semua orang mau percaya padaku? Hanya kamu yang tidak percaya. Itu. Sudahlah. Jam kerja. Aku tidak ingin membicarakan urusan pribadiku. Ada waktu di sini untuk membicarakan Jiang Miao. Lebih baik cepat-cepat memanfaatkan waktu. Memastikan identitas mayat. Mayat itu adalah aku. Baiklah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Tentang mayat, ada informasi lain. Rahim mayat membesar. Sesuai dengan ciri fisiologis kehamilan. Seorang wanita hamil. Janin mengalami trauma fatal. Janin juga mengalami luka fatal. Terdapat luka yang jelas di tangan kiri. Mungkin untuk melindungi janin. Maaf sayang. Ibu tidak bisa melindungimu. Benar-benar binatang. Bahkan wanita hamil pun tidak dilewatkan. Lao Fu. Kamu bilang suami almarhum. Kalau tahu pasti sangat sedih. Si Heng. Apakah kamu akan sedih untukku dan bayi kita? Keluar di malam hari di daerah lampu merah. Berpakaian minim. Ada bekas kekerasan di tubuhnya. Saya kira dia tidak punya suami. Jika tebakanku benar.
Dia seharusnya adalah wanita jalanan yang hamil anak pelanggan. Kamu salah. Aku bukan. Tunggu. Jiang Miao juga hamil. Apa katamu? Aku bilang Jiang Miao juga hamil. Dia sebenarnya berencana kemarin malam memberitahumu. Memberimu kejutan. Tidak mungkin. Dia pasti berbohong padamu. Dia untuk bersaing dengan Yan Ran. Kebohongan apa yang tidak bisa dia buat? Yan Ran. Kenapa setiap kalimatmu selalu tentang Yan Ran? Lao Fu. Sekarang apakah kamu prasangka terhadap Jiang Miao terlalu besar? Dia seorang gadis. Datang sendiri ke Myanmar. Dia tidak punya keluarga atau teman. Dia hanya punya kamu sebagai suami. Jika dia benar-benar hamil, tangan kanan yang terluka, maka mayat ini sangat mungkin adalah Jiang Miao. Sudahlah. Dia tidak mungkin hamil. Sejak Yan Ran datang ke Myanmar, Jiang Miao menjadi curiga dan cemburu. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Si Heng. Kamu bilang aku tidak pantas menjadi ibu anakmu. Lalu siapa yang pantas? Song Yan Ran kah? Dia adalah pembunuhku dan anakmu. Aku rasa sekarang paling tidak, kamu harus menelepon Jiang Miao untuk memastikan keamanannya. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengannya. Kamu. Baik. Kamu tidak mau menelepon ya? Aku yang akan menelepon. Matikan. Telepon Jiang Miao tidak bisa dihubungi. Sekarang identitas korban masih penuh dengan tanda tanya. Lao Fu. Meskipun hanya untuk menyingkirkan identitas korban, kamu juga harus menelepon ke rumah Kan. Teleponlah. Wang Ma. Apakah Nyonya ada di rumah? Tuan, Nyonya bilang semalam akan berkencan denganmu. Setelah keluar jam 9 belum kembali. Tangan kanan yang terluka. Ibu hamil. Dan belum pulang hingga larut malam. Lao Fu. Bagaimana mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini? Si Heng. Jika kamu tahu korban itu adalah aku, apakah kamu akan menghukum Song Yan Ran untukku? Bicaralah. Yan Ran, kenapa kamu di sini? Kakak Si Heng, menurut ramalan cuaca, hari ini akan turun salju lebat lagi. Kakiku? Jangan takut. Tunggu aku selesai dan aku akan datang ke rumahmu untuk menemanimu. Fu Si Heng. Kakinya tidak apa-apa. Yang kamu peluk dengan lembut adalah pembunuhku. Tidak bisakah kamu pulang bersamaku sekarang? Aku ingin makan malam bersamamu. Tidak bisa. Kenapa? Aku harus pulang untuk mencari Jiang Miao. Kak Si Heng, apa yang kamu lakukan dengan Kak Jiang Miao? Kemarin malam ada kasus pembunuhan di kota. Kami curiga. Korban adalah Jiang Miao. Tidak mungkin. Seharusnya tidak. Jiang Miao tidak mungkin mati. Tidak mungkin Kak Jiang Miao. Bagaimana kamu tahu? Kamu lihat hari ini dia masih meneleponku. Dia bohong. Dia membunuhku dan mengambil ponselku. Si jangan percaya padanya. Aku sudah tahu. Dia sengaja tidak menjawab telepon, sengaja menghilang. Jiang Miao ini, sehari-hari tidak bikin masalah tidak tenang. Dia bilang apa padamu? Dia bilang agar aku menjauh darimu. Dan Apalagi yang dia bilang? dia juga memanggilku orang jahat. Adalah si manis. Kenapa kecelakaan itu dulu tidak langsung membunuhku? Jika aku mati, tidak ada yang akan merebutmu darinya. Aku tidak. Absurd. Dia yang membuatmu seperti ini. Kenapa dia memarahimu? Kak Si Heng, aku tidak ingin merebutmu darinya. Aku hanya takut. Aku tahu. Jiang Miao itu cemburu. Aku juga tidak tahu kenapa. Dia sangat keberatan dengan keberadaanmu. Fu Si Heng. Itu karena aku mencintaimu. Nyawa sudah hilang.
Oh iya, kemarin aku ke rumahmu. Ketok lama baru kamu buka pintu. Apa ada masalah? Dia keluar untuk membunuhku. Yang kena masalah itu aku. Aku? Waktu itu kamu tidak ada di rumah. Aku tidur. Tidak dengar kamu mengetok. Maaf ya. Gak apa-apa, aku cuma khawatir sama keselamatanmu. Soalnya kasus pembunuhan tadi malam sangat kejam. Kak Si Heng. Ini, pembunuhan, adalah? Bagaimana ceritanya? Pelakunya tega membunuh seorang ibu hamil. Membunuh dengan kejam. Ibu hamil itu sangat mengerikan. Lalu suaminya tidak ada di sampingnya. Betul, Fu Ziheng. Kenapa kamu melanggar janji untuk menemui wanita ini? Ibu hamil ini, mungkin dia pekerja seks. Tidak punya suami itu wajar. Aku bukan. Fu Ziheng, kamu tahu tidak, perkataanmu ini sudah membunuhku sekali lagi. Walaupun dia pekerja seks, pelakunya tidak seharusnya sejahat itu merusak wajahnya dan memotong tangannya. Penjahat sekejam itu harus segera ditangkap. Sangat menakutkan. Kak Si Heng, apakah kalian sudah menemukan petunjuk tentang pelakunya? Kamu adalah pelakunya. Untuk keamanan, kamu sebaiknya diam di rumah saja. Tapi aku takut sendirian di rumah. Si Heng kakak, beliau aku tinggal di rumahmu. Ada alasan tertentu. Jiang Miao kakak, seharusnya dia tidak marah. Dia yang membuatmu seperti ini. Dia tidak punya hak untuk marah. Ayo, pulang. Ya? Fu Ziheng. Itu rumah kita. Pak, Nyonya. Nyonya belum pulang. Tidak, Nyonya. Sudah sehari semalam tidak pulang. Pak, haruskah kita melapor ke polisi? Si Heng kakak, Jiang Miao kakak, jangan-jangan dia marah padaku. Bagaimana kalau aku pergi saja? Kamu mau pergi kemana? Yang harus pergi itu dia. Dia bahkan tidak mau pulang ke rumah. Apa itu istri? Lalu kamu membawa wanita lain ke rumah. Apa itu suami? Pak, Wang Mama, kamu istirahat saja. Di sini tidak perlu kamu. baiklah. Jiang Miao kakak tidak ada. Malam ini, bolehkah aku tinggal bersamamu? Tidak boleh. Tapi aku teringat malam itu. Adegan kecelakaan itu. Aku? Si Heng kakak, aku janji. Aku pasti akan tidur nyenyak. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Tapi, Apa kamu takut kakak Jiang Miao marah? dia bahkan tidak mau pulang ke rumah. Marah atau tidak, apa hubungannya dengan aku? Malam ini kamu tidur di kamar utama saja. Bukan aku tidak mau pulang. Tapi aku tidak bisa pulang. Fu Ziheng. Bagaimana kamu bisa tidur dengan orang yang membunuhku di kamar pernikahan kita? Jiang Miao. Aku menang. Kak Si Heng, bisakah kamu menggendongku untuk mandi? Ini. Apa? Ahli rekonstruksi wajah sudah datang. Baik, aku akan segera ke sana. Kak Si Heng,
Teknologi rekonstruksi wajah. Sangat hebat ya. Kamu tanya ini buat apa? Aku hanya penasaran. Wajah korban, bukannya sudah hancur karena asam, masih bisa dipulihkan. Bisa. Yang datang kali ini adalah ahli paling terkemuka. Kalau begitu, Asal bisa memastikan identitas korban, lalu memeriksa jaringan hubungannya, dan catatan panggilan terakhir. Segera bisa menemukan pelakunya. Akhirnya, Kamu istirahat yang baik. Aku pergi dulu. bagaimana? Song Yanran, kamu tunggu saja dihukum oleh hukum. Profesor Chen, Anda adalah ahli pengenalan wajah. Sebelumnya membantu memecahkan ribuan kasus besar. Dengan Anda yang terlibat dalam kasus ini, seharusnya segera bisa tahu siapa korban ini. Terlalu memuji. Tunggu sebentar. Terima kasih. Kamu harus tahu yang mati itu aku. Pembunuhnya adalah Song Yanran. Bagaimana reaksimu? Dompet siapa ini? Oh, punyaku. Istri Anda sangat cantik. Masih ada fotonya. Jiang Miao yang nekat taruh. Saya lupa mengeluarkannya. Mau keluarin buat apa? Hari ini sudah menghubungi. Tidak balas pesan atau angkat telepon. Semakin tidak masuk akal. Berani jangan pulang selamanya. Kamu ini. Seperti yang kamu inginkan, aku tidak bisa kembali lagi. Berhasil. Si Heng, kamu akan segera tahu. Aku tidak bohong padamu. Bagaimana mungkin? Jiang Miao. Bagaimana mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu dia? Jiang Miao wanita yang sangat mencintai kecantikan. Bagaimana mungkin mayat buruk rupa ini? Tapi fakta berbicara lebih keras. Bagaimana? Yang meninggal adalah orang yang kalian kenal. Ya. Istri dokter forensik Fu. Istri. Oh. Ini. Profesor Chen, mereka salah mengenali bukan? Banyak orang yang mirip di dunia ini. Bagaimana mungkin itu Jiang Miao? Lao Fu jangan seperti ini. Bukan. Fu Si Heng. Dengarkan aku. Saya sudah berkecimpung dalam rekonstruksi gambar 2 dimensi lebih dari 20 tahun. Berdasarkan pengalaman masa lalu, hasil pencitraan, tingkat kecocokan dengan istri Dr. Fu adalah... Bukan dia kan? Tingkat kecocokannya 99%. Mayat. Sepertinya memang istri Anda. Saya kasih kesempatan lagi. Katakan sekali lagi. Lao Fu kamu ngapain? Tenang dulu. Dr. Fu. Tabah ya. Istri saya tidak mati. Saya tabah apa? Fu Si Heng. Saya tabah apa? Fu Si Heng. Jiang Miao tidak mati. Ming De, kamu bicara dong. Jiang Miao tidak mati. Si Heng, kamu sekarang tidak terkendali karena sedih. Karena mencintai saya. Tapi tadi malam saat saya minta tolong, kenapa kamu tidak percaya saya? Itu pesan Jiang Miao. Apa? Pesan saya. Sebenarnya gimana sih? Hapnya terikat dengan kartu tambahan saya. Kalian bilang dia sudah mati. Tapi hasilnya, dia sekarang sedang di luar, berbelanja di toko perhiasan. Bukan saya. Itu Song Yanran. Song Yanran yang mengambil HP saya. Tidak mungkin. Kamu maksudnya apa? Istri saya tidak mati. Membuat Anda kecewa. Saya tidak bermaksud begitu. Tapi metode rekonstruksi gambar 2D tidak pernah salah. Saya rasa. Sudahlah, hari sudah sore. Profesor Chen silakan kembali. Apa ini? Meragukan keahlian saya. Jaringan lunak wajah korban rusak parah. Akurasi rekonstruksi wajah akan menurun. Bahkan Profesor Chen yang terkemuka. Anda sendiri yang melakukannya. Akurasi hanya 50%. Baiklah, karena Anda tidak percaya keahlian saya, maka kalian, saya can carry orang lain. Profesor Chen.
Lao Fu, kamu gila apa? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia memang membuat kesalahan teknis. Jiang Miao sedang berbelanja di luar. Bagaimana mungkin dia korban? Lao Fu tenang dan pikirkan. Zhang Miao paisanya. Tidak suka memakai perhiasan. Bagaimana mungkin dia pergi ke toko perhiasan tengah malam? Siapa bilang dia tidak suka? Setiap perhiasan yang saya berikan, dia simpan dengan hati-hati. Karena itu pemberianmu. Yang saya suka bukan perhiasannya, tapi kamu si Heng. Saya masih merasa tidak benar. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Xiao, kamu ambil rekaman CCTV toko perhiasan. Apakah itu Jiang Miao? Cek saja. Kamu pikir siapa lagi kalau bukan Jiang Miao? Bukan Jiang Miao. Maka mungkin pembunuhnya yang menyamar. Ya Song Yanran. Dia membunuh saya dan mengambil ponsel saya. Dia tahu semua kata sandi pembayaran saya, semua tanggal ulang tahunmu. Omong kosong. Bagaimana mungkin pembunuh tahu kata sandi pembayaran? Tapi kamu tidak merasa ini terlalu kebetulan. Jiang Miao hilang tangan kanannya terluka. Dan wajah yang sangat mirip. Sudahlah. Kebetulan ya kebetulan. Lagi. Jiang Miao masih berhutang Yanran sepasang kaki. Dia harus menebus dosanya seumur hidup. Jangan harap bisa mati begitu saja. Fu Si Heng. Ternyata kamu sedih tadi. Bukan karena mencintaiku. Hanya takut setelah aku mati tidak bisa menebus dosa untuk Song Yanran. Kamu sangat ingin Jiang Miao mati. Kamu bilang apa? Sebelumnya sudah saya tekankan, kemungkinan besar korban adalah wanita yang terjerumus di daerah lampu merah. Tidak, aku bukan. Mungkin dia terlalu bejat, hingga dibunuh. Aku tidak. Fu Si Heng. Hormati korban. Adalah kewajibanmu sebagai seorang dasar etika profesi dan moral. Kamu sekarang seperti menjelekkan korban. Apakah kamu pantas dengan profesimu? Aku hanya menyampaikan pendapatku. Kamu sebelumnya juga bilang, pelaku memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap korban. Di sini, tidak ada yang begitu membenci Jiang Miao. Bagaimana tidak? Lalu siapa menurutmu? Song Yanran. Kalian bicara apa? Kok menyebut namaku? Song Yanran. Kamu berani datang ke kantor polisi. Yanran. Bukannya kamu takut anjing di depan rumahku? Kok bisa keluar sendiri? Kak Si Heng. Anjing itu sekarang sangat patuh padaku. Sangat manis. Kamu kilia rumah pakai baju tipis. Aku khawatir kamu kedinginan setelah pulang kerja. Bang Ma tidak ada di rumah. Aku mengambil inisiatif. Datang membawakanmu jaket. Kamu tidak marah padaku kan? Terima kasih. Tapi, jangan kirim lagi nanti. Jiang Miao tidak suka orang masuk ke kamar utama. Kamu sudah bawa orang ke rumah. Masih peduli aku suka atau tidak? Sudah bawa orang ke kamar utama. Lao Fu. Kalau Jiang Miao tidak pulang beberapa hari lagi, apakah nyonya rumah keluarga Fu akan diganti? Jiang Miao adalah istriku. Dia akan kembali. Kamu salah paham. Sekarang pembunuhnya belum ditemukan. Kakak Si Heng khawatir aku sendirian. Jadi dia menyuruhku tinggal di sana. Song Yanran, kamu adalah pembunuhnya dan suamiku. Bahkan khawatir pada seorang pembunuh. Kasusnya sudah melelahkannya. Aku bawa buah. Di sini tidak ada pisau untuk mengupas. Tidak makan. Aku punya. Pisau itu adalah pisau itu. Yanran. Kenapa kamu masih bawa pisau? Kalau melukaimu bagaimana? Sangat berbahaya. Aku akan hati-hati. Kakak Mingde, kamu mau makan? Jangan. Aku tidak beruntung menikmati buah keluarga Song. Dan juga, tolong ubah panggilanmu. Aku anak tunggal di keluarga. Tidak punya kebiasaan mengakui adik sembarangan. Kamu. Kakak Si Heng. Kalau begitu kamu makan. Tidak. Enak, terima kasih.
Si Heng. Itu pisau yang membunuhku. Orang lain makan aku tidak peduli. Kenapa justru kamu? Oh ya, bukannya malam ini ada ahli datang untuk melakukan rekonstruksi wajah. Dia kemana? Pergi. Diusir oleh seseorang. Jadi tidak jadi melakukan rekonstruksi wajah. Aku lihat Nona Song. Tampaknya sangat tertarik dengan hasil ini ya. Sudah dilakukan. Mau lihat tidak? Baik. Bagaimana? Apa terlihat familiar? Apa sudah mengenalinya? Song Yanran, sekarang tahu takut ya? Kenapa bisa begitu ceroboh? Aku rasa bukan karena ceroboh. Pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Mingde cukup sudah. Lalu kenapa begitu panik saat melihat gambar itu? Mana mungkin itu kakak Jiang Miao? Tidak mungkin. Dia begitu baik. Kenapa dia bisa dibunuh? Song Yanran, apa yang kau pura-pura? Kamu adalah pembunuhnya. Tenang saja, ini kesalahan teknis. Jiang Miao tidak mati. Benarkah? Begitu khawatir pada dirinya. Gara-gara kamu, sampai sekarang dia masih menolak pulang. Masih di luar membeli perhiasan. Setelah menjadi istri masih begitu manja. Si Heng. Aku sangat berharap apa yang kamu katakan itu benar. Aku hanya sedang belanja sembarangan. Bukan karena kita terpisah hidup dan mati. Paman Fu. Apakah rekaman CCTV toko perhiasan itu belum kembali? Kenapa kamu begitu yakin kalau itu Jiang Miao? Karena dia adalah istriku. Aku mengenal dirinya. Kepala. Rekaman CCTV sudah didapat. Apa rekaman? Rekaman CCTV Jiang Miao di toko perhiasan. Bukankah sudah dipastikan bahwa yang berbelanja adalah kakak Jiang Miao? Mengapa harus membuang-buang? Polisi sedang menyelidiki. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang menyamar sebagai Jiang Miao. Bagaimana mungkin ada orang menyamar sebagai kakak Jiang Miao? Tidak apa-apa. Lihat saja rekaman CCTV. Setelah menonton, kamu akan tahu betapa konyolnya tebakanmu. Yang konyol itu kamu, Si Heng. Hari sudah larut. Besok saja kita lihat lagi. Ayo kita pulang dan istirahat. Bukti sudah ada di sini. Kamu menyuruh kami pulang. Nonsong. Apa kamu terlalu ikut campur? Aku hanya khawatir. Dengan kesehatan kakak Si Heng. Kakak Jiang Miao tidak ada. Aku harus menggantikan kakak Jiang Miao. Merawatnya. Tidak perlu kamu merawat suamiku. Ayo kita pulang. Kasus ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Tidak ada hubungannya dengan kasus. Aku hanya ingin tahu di mana Jiang Miao. Dia di neraka. Sekarang kita lihat. Aku bilang dulu, kalau nanti di video tidak ada Jiang Miao, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan korban adalah Jiang Miao dan segera mulai menyelidiki orang-orang yang dia temui baru-baru ini. Aku lelah. Aku pulang dan istirahat dulu. Kamu pembunuh, jangan coba-coba pergi. Kakak Si Heng. Sudah datang. Mari kita lihat bersama. Aku tahu kamu baik hati, khawatir padanya. Setelah melihat kamu bisa tenang. Ini bukan aku. Wanita di video itu memakai kerudung. Kepalanya terus menunduk. Sama sekali tidak bisa dikenali siapa. Yo, ada video pengawasan lain nggak? Bos, kamu juga tahu. Pengawasan di Myanmar itu sedikit. Baju dan shawl ini aku pernah lihat. Kayaknya punya kakak Jiang Miao. Aku pernah lihat dia pakai. Betul. Aku yang kasih ke dia. Cantik nggak? Sekarang di Myanmar juga nggak dingin. Kok tiba-tiba kepikiran kasih aku mantel sama shawl? Kamu pakainya cantik. Terima kasih suamiku. Dulu hadiah yang begitu indah. Sekarang malah jadi bukti yang menutupi kebenaran. Jangan-jangan memang Jiang Miao. Sudah kubilang kamu terlalu curiga. Kalau gitu kita bisa pulang sekarang ya. Tunggu. Sepatu. Sepatunya kenapa? Sepatu wanita di video itu sama persis dengan yang dipakai Nona Song malam ini. Nona Song, wanita di video itu kamu ya? Bicara. Kakak Si Heng, kamu juga curiga sama aku. Dari rumahku ke kantor polisi, jalanannya memang melewati toko perhiasan. Dihitung waktunya juga cocok.
Yanran, Aku enggak. Aku enggak pernah ke toko perhiasan. Kenapa aku harus pura-pura jadi kakak Jiang Miao? Karena si pembunuh nggak mau orang tahu, mayatnya itu Jiang Miao. Jadi sengaja memalsukan, seolah-olah dia masih hidup. Maksud kamu? Yang mati itu kakak Jiang Miao, dan aku si pembunuhnya. Kamu keterlaluan. Lalu bagaimana kamu menjelaskan sepatu yang kamu pakai di kaki ini? Saya? Model sepatu yang sama. Bukankah itu normal? Tidak normal. Sepatu ini adalah edisi terbatas. Seluruh Myanmar hanya ada satu. Istri saya ingin tapi saya tidak bisa membelikannya untuknya. dalam ingatan saya, Jiang Miao juga tidak punya sepatu ini. Song Yanran. Kali ini saya lihat bagaimana kamu akan membela diri. Saya? Benar? Sebelum kalian mencurigai saya, apakah kalian lupa fakta paling dasar? Apa? Kaki saya tidak merasakan apa-apa. Dokter bilang saya tidak mungkin bisa berdiri lagi seumur hidup. Bagaimana mungkin? Seperti yang terlihat di video pengawasan. Si Heng kakak, kamu percaya saya? Meskipun kaki saya dirusak oleh kakak Jiang Miao, tapi saya tidak membencinya, apalagi menyakitinya. Kamu. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu tahu perasaan saya padamu. Orang yang kamu cintai. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Yanran, Dia bohong. Kakinya sebenarnya tidak apa-apa. Si Heng. Jangan percaya dia. Baik. baik. Baik Yanran, saya percaya kamu. Kaki Yanran sudah didiagnosa oleh rumah sakit. Orang di video pengawasan tidak mungkin dia. Rekam medis Song Xiaojie. Saya akan periksa lagi. Kamu masih tidak percaya saya? Saya hanya perkia bukti. Si Heng kakak, Jangan takut. Kamu tidak bersalah. Biarkan dia memeriksa sepuasnya. Kepala. Ponsel. Ini setelah kita pindah ke sini. Aku memberinya jimat keberuntungan. Apakah benar Jiang Miao? Sudah kubilang. Dia pergi dari rumah hanya untuk membuatku marah. semoga kakak Jiang Miao cepat reda amarahnya. Cepat pulang. Jangan biarkan kami khawatir padanya. Song Yanran. Semuanya karena kamu. Kamu membuatku kehilangan kesempatan untuk pulang. Karena ponselnya sudah menyala. Aku akan menelponnya sekarang. Jangan, Kenapa kamu panik? sudah larut. Kok Chong Miao, seharusnya sudah tidur. Telepon saja. Suruh dia berhenti mencari masalah. Cepat pulang. Kali ini kamu tidak bisa kabur. Keluar ponselmu. Keluar. Ini benar-benar tertangkap basah. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan ponsel Jiang Miao. Ini telepon dari rumah sakit. Boleh aku angkat? Angkat. Aku tidak sebodoh itu. Sebelum datang aku sudah membuang ponsel dan pakaian. Mari lihat bagaimana kalian memeriksa. Kenapa bisa begini? Kebenaran sudah di depan mata. Kenapa? Xiao Mingde. Kamu terus-terusan menyusahkan seorang wanita yang cacat kaki. Kamu benar-benar keterlaluan. Tapi intuisi saya mengatakan. Apakah penyelidikan bisa mengandalkan intuisi? Kakak Si Heng, Apa kata dokter? dokter menyuruhku besok ke rumah sakit. Periksa kaki lagi. Semua kesalahan Jiang Miao. Besok aku temani kamu pergi. Kamu baik banget. Kakinya nggak apa-apa. Si Heng jangan percaya dia. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Yanran takut dingin. Aku antar dia pulang dulu. Si Heng. Aku juga kedinginan.
Kepala. Kenapa kita ke sini? Sekarang identitas mayat belum bisa dikonfirmasi. Ya terpaksa kita mulai dari ciri-cirinya. Karena mayatnya seorang ibu hamil. Kalau gitu kita cek di bagian kebidanan rumah sakit. Paling cocok. Ada yang bisa saya bantu? Maaf mau tanya. Beberapa hari ini ada nggak ibu hamil yang periksa dengan kondisi tidak normal? Tunggu sebentar, saya cek dulu. Mingde. Wah. Bawa adik kamu. Cek kaki ya. Bisa nggak ngomong yang benar? Kamu kesini ngapain? Investigasi kasus. Iya. Mayatnya hamil. Memang bisa mulai dari ibu hamil. Kamu nggak mau lihat hasilnya? Investigasi kasus itu pekerjaan kamu. Saya cuma dokter forensik. Tugas saya sudah selesai. Tapi Jiang Miao dia. Datang lagi. Kemarin kita baru konfirmasi. Istri saya masih belanja di luar. Dan dia juga nggak hamil sama sekali. Kamu bikin saya kesel banget. Jiang Miao dia memang hamil. Dia hamil. Nggak bilang sama suaminya sendiri. Malah bilang sama kamu yang orang luar. Sebenarnya saya mau tunggu tahun baru, kasih kamu kejutan. Tapi siapa sangka? Aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu langsung. Kak Jiang Miao, hubunganmu dengan Pak Polisi Xiao sangat baik ya? Tidak sebaik hubungan kalian berdua. Istri sudah hilang kontak selama beberapa hari. Jadi tinggal bersama adik perempuan. Xiao Mingde. Aku ingat. Ada seorang ibu hamil yang membuat janji untuk pemeriksaan kehamilan. TAPI dia, tidak dan tidak bisa dihubungi. Kamu ingat namanya? Namanya? Aku lupa. Tunggu sebentar. Aku cari datanya dulu. Kak Si Heng, kayaknya aku meninggalkan kunci di ruang periksa. Temani aku mencari ya. Nanti aku temani kamu. Di rumah sakit. Tidak akan hilang. Aku? Bisa cepat tidak? Kalau memang tidak ketemu. Penampilannya. Kira-kira penampilannya. Tingginya sekitar 168 厘米. Seperti aku. Kulit putih, mata besar. Senyumnya cantik. Si Heng, aku ingin menjadi istrimu, lalu temanmu ke Myanmar. Cepatlah. Oke. Ketemu Chen Xiaoling. Tidak benar. Data Chen Xiaoling di halaman berikutnya adalah milikku. Aku ingat ada data ibu hamil. Kemana ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Data ibu hamil itu hilang. Bahkan langit pun membantuku. Jiang Miao, artinya kamu harus mati. Seharusnya yang berikutnya adalah data saya. Kok bisa begini ya? Tolong carry lagi baik-baik. Kemana sih rekam medis itu perginya? Kemarin rumah sakit, hari pengarsipan rekam medis kertas. Wanita hamil itu belum sempat datang untuk memperbarui rekam medis. Jadi dikumpulkan dan dibuang. Kok bisa begini ya? Ada bakupnya nggak? Ada rekam medis elektronik. Mungkin butuh waktu sebentar. Gimana kalau begini? Tunggu saya cek dulu baru hubungi kalian. Oke. Tolong kalau sudah ketemu langsung hubungi saya. Hubungi saya. Kamu ini dokter forensik. Bukannya sudah selesai kerja ya? Mingde. Keras kepala. Gampang masuk ke jalan buntu. Jalan dari wanita hamil nggak bisa. Mending dari arah wanita yang hilang di daerah lampu merah. Arah investigasi daerah lampu merah. Salah. Sudahlah Fu. Nggak usah kamu ajarin saya cara investigasi. Cepat bawa adik kamu yang baik itu. Cek kaki sana. Kalau sudah selesai mampir makan di rumah. Jangan pergi. Rambut. Baru saja dari badan Fu. Bawa ke bagian forensik. Cek tes DNA janin yang mati. Sama dengan Fu. Kepala. Kamu masih curiga kalau mayat itu istri Fu si dokter forensik ya? Meskipun saya juga nggak mau. Tapi, langsung cocokkan saja. DNA korban dan istri Fu dokter forensik. Bukankah itu sudah cukup? Betul. Ayo. Miao miao. Jangan marah lagi. Masih belum reda. Jiang Miao. Sudah cukup. Si Heng. Orang mati mana bisa balas pesan? Jiang Miao, akhirnya kamu pulang. Lao Fu. Saya. Hari ini, bawa teman kantor makan di rumahmu. Kamu nggak keberatan kan?
Oh iya, toiletmu di mana? Sudah nahan dari tadi. Fu dokter forensik. Ditemukan. Polisi Xiao. Sedang apa? Saya kan mau ke toilet. Kenapa nggak tutup pintu? Waktu lihat Nona Song, saya jadi nggak mau ke toilet. Kamu maksudnya APM. Kamu jangan bergerak. Hei tai. Kaki cacatmu itu. Pulang pas, makan. Bawa pulang untuk diperiksa. Kalian makan. Saya duluan ya. Kamu. Xiao You masih ada kerjaan. Kita makan dulu. Gimana? Hari ini bisa hubungi Jiang Miao? Nggak. Dia nggak angkat telepon. Nggak mau pulang juga. Si Heng, aku di sini. Cuma kamu udah gak bisa lihat aku lagi. Pak supnya udah siap. Sudah gak usah bahas dia lagi. Makan. Pelan-pelan minumnya panas. Aku aja Wang Ma. Ah, panas. Kaki kamu kan katanya gak ada rasa. Song Yanran, ketahuan deh kamu. Udah tahu aja kamu pura-pura. Pak mau lapor polisi gak? Tunggu. Masih mau ngomong apa lagi? Aku ngomongin supnya. Sayangnya sup buatan Wang Ma. Kamu bohong. Kaki aku cacat. Gak bisa ngerasain sakit. Maaf. Song Yanran. Buat nutupin kebenaran. Sampai segitunya ya. Yanran. Gak perlu buktiin diri kamu kayak gitu. Aku cuma gak mau kamu curiga sama aku. Wang Ma. Bawa Yanran bersih-bersih dulu. Ya udah. Si Heng. Aku nyerah. Kebenarannya gak bakal ketahuan lagi. Udah kenyang semua. Ngapain kamu narik aku masuk lagi? Aku mau minta tolong. Engkau mau dong. Kan kamu polisi. Bantuin aku cariin Jiang Miao dong. Kamu juga rasa mayat itu. Bukan. Aku cuma pengen dia cepat pulang. Pembunuhnya kejam banget. Bisa aja dia ngulangin lagi. Oke. Barusan di jalan ke rumah kamu dingin banget. Carikan aku jaket. Pilih sendiri. Lao Fu. Jaket yang Song Yanran bawakan untukmu kemarin. Juga diambil dari sini. Iya. Kenapa? Hanger ini setinggi ini. Dia duduk di kursi roda. Bagaimana dia bisa mengambil bajunya? Waktu kamu keluar pakai baju tipis, aku khawatir kamu kedinginan setelah pulang kerja. Wang Ma tidak ada di rumah. Aku mengambil inisiatif, datang membawakanmu jaket. Kamu tidak marah padaku kan? Wang Ma tidak ada di rumah kemarin. Tidak ada yang bisa membantunya. Mungkinkah dia menggunakan alat apa? Kamu pikir bagaimana? Petugas Xiao mau pergi ya? Ning De, terima kasih. Tapi aku sudah menyerah. Setelah malam ini aku akan pergi. Kamu benar-benar belum melihat Jiang Miao ya? Tentu saja tidak. Kenapa kamu bertanya begitu? Semoga kamu tidak membohongiku. Kakak si Heng,
Aku tidak akan pernah membohongimu. Kamu dari awal sampai akhir sudah membohonginya. Petugas Xiao Kan mau pergi. Cepatlah, nanti hari sudah gelap. Tidak usah buru-buru. Kamu mau ngapain lagi? Ada urusan apa denganmu? Ini bukan rumahmu. Datang. Telepon dari bagian kebidanan. Wanita hamil yang hilang sudah ditemukan. Namanya siapa? Jiang Miao. Kamu bilang namanya siapa? Jiang Miao Miao yang kecil. Nama keluarga yang terdaftar. Fu Xiheng. Jiang Miao. Benar-benar hamil. Sudah kubilang dari dulu. Kenapa kau tidak percaya? Xiheng, awalnya kita dan anak kita pasti akan sangat bahagia. Lalu dia. Kakak Jiang Miao seharusnya tidak pergi dari rumah. Dia seorang ibu hamil di luar sana. Sangat tidak aman. Benar. Kenapa dia tidak periksa kehamilan? Kenapa dia tidak pulang? Karena aku sudah mati. Kakak Jiang Miao benar-benar sangat keras kepala. Diam kau. Apakah kau sampai sekarang belum sadar? Apa maksudmu? Waktu hilangnya Jiang Miao, dan waktu kita menemukan mayat. Waktu kematiannya sama. Tidak mungkin. Jiang Miao sangat penakut. Dia tidak akan pergi ke tempat itu sendirian. Song Yanran yang membujukku ke sana. Dia bilang kau akan menungguku di sana. Polisi Xiao jangan ngawur. Apakah ngawur? Kau akan segera tahu. Bos. Laporan sudah keluar. Ini adalah janin dari mayat. Dan tes DNA dengan Fu Xiheng. Kau. Apakah kau sudah siap? Meskipun Jiang Miao hamil, dia pasti bukan mayat itu. Berdasarkan data yang ada, dan analisis situasi, antara Fu Xiheng dan janin mayat itu, Katakan. ada hubungan ayah dan anak. Nak, ayah akhirnya tahu keberadaanmu. Laporan ini pasti palsu. Aku bersumpah atas profesiku. Laporan ini benar. Pasti ada yang salah. Benar, apakah sampel ini ada masalah? Coba lihat yang ini. Ini dia Miao, dan tes perbandingan DNA dengan korban. Barusan kamu ke toilet untuk mencari sampel. Ya. Lao Fu, kamu lihat sendiri saja. Jiang Miao tidak mungkin mati. Hampir 100% kemungkinannya. Jangan bohongi dirimu sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Bagaimana mungkin Jiang Miao mati? Xiheng, aku akan mati. Kamu yang sangat menghargai nyawa. Bisa mati dengan mudah begitu saja. Tengah malam pakai baju seperti ini. Muncul di daerah lampu merah. Kemungkinan besar dia pekerja seks. Beraktivitas di daerah lampu merah tengah malam. Berpakaian minim. Ada bekas kekerasan di tubuhnya. Aku perkirakan dia tidak punya suami. Jika tebakanku benar, dia seharusnya adalah pekerja seks yang hamil dari pelanggan. Lao Fu. Aku memang brengsek. Apa yang sudah kulakukan? Miao Miao. Jangan tinggalkan aku ya. Aku salah. Kembalilah Miao Miao. Xiheng, akhirnya kamu tahu. Tapi aku sudah tidak bisa kembali. Roh Jiang Miao di surga pasti tidak ingin kamu sedih seperti ini. Kakak Xiheng, mohon tabah, ke depannya. Aku akan menemanimu. Kamu menemani. Kamu bukan dia. Aku tidak mau siapa-siapa. Aku hanya mau Miao Miaoku. Tapi dia sudah mati. Tahukah kamu? Malam dia dibunuh. Dia sempat meneleponku minta tolong. Aku kira. Karena aku pergi menemani kamu. Dia cuma marah dan bohong padaku. Maaf, kalau saja kakiku tidak cedera. Song Yanran, kamu bilang tidak akan bohong padaku. Tentu. Kakimu benar-benar cedera? Kamu? Maksudmu apa?
Lalu ini bagaimana? Kakimu lumpuh. Bisa sampai ke jaket ini? Aku pakai tongkat. Rumah mana ada tongkat? Aku cuma tarik begitu bajunya jatuh. Hangernya khusus. Seberapa kuat ditarik gak bakal jatuh. Kak Si Heng, ini penting? Penting. Song Yanran, sebelum case ini, aku sengaja menyelidiki rekam medismu. Dokter yang operasi kakimu dulu. Dapat uang banyak. Ganti nama dan pindah ke luar negeri sama keluarga. Dokter yang merawatmu sekarang. Cuma kasih vitamin. Yang gak ada efek apa-apa. Jadi, Kamu sebenarnya gak lumpuh. Kecelakaan itu dulu. Kamu yang atur sendiri ya? Aku salah menyalahkannya selama ini. Miao miao. Bukan. Dengar dulu, Seharusnya aku sadar. Seharusnya aku tahu. Kak Si Heng. mau ngeles apa lagi? Mau gue panggil dokter lu? Buat konfrontasi sama lu. Orang di CCTV itu juga lu kan? Iya. Dia tuh. Gue nggak ngerti apa yang lu omongin. Malam kejadian itu. Gue ngetok pintu rumah lu lama banget. Lu bilang lu tidur. Padahal lu ada dilokalisasikan. Si Heng kakak. Lu curiga gue yang bunuh Jiang Miao kakak. Nona Song, kami ambil rekaman telepon korban. Ditemuin malam kejadian lu nelpon dia. Lu denger apa yang dia bilang? Song Yanran, mending lu ngaku aja. Gue kenapa harus bunuh dia? Karena lu mau rebut suaminya. Gue memang cinta Fu Si Heng. Tapi itu bisa dibilang motif. Terus senjatanya mana? Nggak ada senjata. Gimana mau nyalahin gue? Pisau. Pisau buah itu. Kami pasti akan nemuin senjatanya. Lupakan aja. Gue nggak bersalah. Si Heng. Cepetan ingat. Dia yang bawa ke kantor polisi pisau buah itu. Senjatanya. Senjatanya pasti pisau buah. Gue punya. Iya. Pisau itu. Pisau apa? Pisau yang dia bawa ke kantor polisi. Pisau itu pasti masih di kantor polisi. Sekarang lu langsung balik. Ambil pisau, lakukan tes darah dan sidik jari. Cepetan. Nggak usah. Ternyata pura-pura. Ekspresi lu sekarang, seperti sebelum Jiang Miao meninggal. Persis sama. Terkejut. Panik. Song Yanran. Kakak Si Heng. Kenapa kamu melihatku dengan tatapan seperti itu? Benar-benar si pembunuh. Ya. Itu aku. Mana tangan Jiang Miao? Kamu sembunyikan di mana? Kamu masih ingat. Anjing di depan rumahmu itu. Anjing itu sekarang kalau lihat aku, sangat jinak. Anjing itu lebih mudah dijinakkan daripada manusia. Aku merebus sepotong daging untuknya. Sejak itu, dia jadi sangat jinak dan ramah padaku. Kamu gila. Ya. Aku gila. Tapi itu karena Jiang Miao yang membuatku gila. Fu Si Heng, aku mencintaimu. Aku bahkan lebih mencintaimu daripada Jiang Miao. Aku bahkan
Aku bahkan bisa membunuh untukmu. Kamu membunuh orang yang paling kucintai. Dia bahkan sedang hamil. Maka dia lebih pantas mati. Kamu milikku hanya jika dia mati. Baru kamu milikku. Aku tidak akan pernah menjadi milikmu. Jangan Si Heng. Jangan melakukan hal bodoh untuknya. Fu. Tenanglah. Kamu tidak perlu menghancurkan hidupmu karena orang seperti ini. Sungguh aneh. Kenapa setelah aku melakukan semua ini, kamu masih tidak mencintaiku? Cintamu bukan jaminan bebas hukuman. Akan ada hukum yang menghukummu. Tidak ada yang bisa menghukum cintaku. Hanya kamu. Fu Ziheng. Kamu mau aku ngapain? Aku mau kamu mati. Baik. Cheng Qian, jangan. Si Heng. Sakit. Miao miao. Aku yang terlalu percaya diri. Menebus dosa untukmu. Tapi tidak mau percaya kalau kamu sebenarnya tidak bersalah. Aku tidak menganggap serius permintaan tolongmu saat putus asa. Menjerumuskanmu selangkah demi selangkah menuju kematian. Aku yang menghancurkan kebahagiaan kita dengan tanganku sendiri. Lupa memberitahumu. Foto di dompet. Aku yang sembunyi-sembunyi taruh di sana. Agar bisa melihatmu lagi saat merindukanmu. Tapi cuma foto mana cukup. Miao miao. Kembang api malam itu. Benar-benar indah. Andai saja aku bisa menontonnya bersamamu. Miao miao. Aku merindukanmu. Miao miao. Si Heng. Sudah berlalu. Jangan menangis lagi. Kamu bisa melihatku. Kepala. Katanya dokter forensik Fu benar-benar jatuh cinta. Itu pun di ruang otopsi. Kepala. Bekerja yang baik.
Jangan terlalu banyak bertanya.